Oke teman-teman, hari ini kita nge-vlog di Padepokan Presiden ya. Ayo kita datangi Haji Lutfi. Kang, saya teh butuh domba bibitnya. Kira-kira domba anu saya teh kumaha Kang? Ciri-ciri? Bibit. Nya versi bibit teh bibit saya jeung hunter teh kan rupa-rupa ya. Jadi gimana selera gitu. Kadang-kadang kan ada yang bibit kalau domba Garut ya, domba Garut tuh ada bibit leles gitu ya. Bibit Majalaya, Cilawu. Jadi punya karakter masing-masing gitu. Kalau misalkan kayak bibit teles, itu secara postur itu dia tuh jauh lebih kecil. Ini juga ada beberapa ya. Jadi untuk yang di kandang ini kita ada beberapa jenis bibit teles kayak ini nih. Nah, iya. Secara posturnya itu lebih kecil, tapi memang tetap ada tanduknya, keluar tanduk. Domba Garut tuh. Kalau misalkan di kontes itu kan ada kategori ratu bibitnya. Ya, ratu bibitnya pertama biasakan ya secara clearnya tuh putih gitu ya. Putih. Bodas. Mayoritas itu putih lah, meskipun ada yang belang sapi warnanya tuh. Kayak ini nih. Ini kan apa? Putih gitu ya. Terus ada keluar tanduk. Ini warna putih. Memang apa? Seleranya tuh yang memang warnanya itu bulunya tuh warna putih. Kemudian ada tanduknya. Tanduk. Tapi tanduk teh alus tehnya yang bagus itu kadang-kadang cukup lancung. Aya nu misalkan tanduknya sakieu ya, hanya 2 buku tapi uget gitu. Uget. Jadi di Uget teh. goyang-goyang teh goyang gitu. Lunak gitu kan atuh kumaha? Jadi apa kalau misalkan yang keras tuh misalkan digini tuh keras ya. Dia tuh kaku gitu. Tapi ada yang bagus dia keluar tanduk tapi si tanduknya tuh goyang dikit gitu. Goyang dikit. Kalau digerak-gerakin gitu. Eta ciri-ciri nu bagus teh. Ya salah satunya tuh kayak gitu. Tapi ini juga sebenarnya kalau ini kan dombanya tuh campurannya. Ada juga yang apa? Ini Candi Mandian ya. Ada keturunan persilangan domba Garut sama domba lokal. Ada beberapa. Kemudian juga ada domba F1. F1 tuh persilangan dari domba Garut sama Dorper. Dorper, domba Garut dan Dorper tuh domba Australia. Oh, Australia. Jadi kalau persilangan domba Garut sama F1 itu si anaknya dia jauh lebih ikut ke bapaknya. Ke bapak? Jadi pejantannya itu biasanya itu Dorper, betinanya Garut. Jadi kenapa misalkan milih betinanya yang Garut karena prolifiknya itu bagus. Jadi dia bisa anakan jauh lebih dari 2 kalau domba Garut itu. Betina nanti Garut berarti. Kalau misalkan domba luar gitu ya. Dia tuh anakannya tuh paling banyak tuh 1 gitu. 1. Tapi ini kebetulan anaknya 1. Tuh, jadi si anaknya tuh ini kan blackhead sebutannya. Jadi blackhead tuh ini tuh dia lebih ngikut kepada bapaknya. Identik ke bapaknya. Identik bapaknya tuh warnanya sambung dan ini si anaknya itu F1 itu dia lebih perpaduan antara Dorper sama Garut. Dorper dan Garut. Ini F1, ini anaknya F2. F2 disebut anak. Anaknya itu disebut F2. Jadi ibunya F1. Dan kelebihan daripada persilangan ini dia tuh secara postur tubuhnya itu dan perkembangan dagingnya itu jauh lebih cepat. Oh. Kan kalau F1 itu kan domba jantannya dari luar. Spesifikasi negaranya itu ada kan, Pak? Ya banyak dari Australia. Oh, Australia. Kebanyakan. Jadi dari luar tuh banyaknya ada Suffolk, ada Dorper, ada Awasi. Nanti juga mungkin kita akan coba berkunjung ke teman kita yang berada di Gunung Kidul. Dia tuh memiliki peternakan domba impor terbesar di Indonesia ya. Sampai dia tuh Mas Adam ini impor itu sempat di bulan-bulan lalu itu 900 ekor
900 ekor? Pakai pesawat beli dari Australia. Oh, impor. Hebat. Gitu. Nah, ada juga ini jenis domba Majalaya. Majalah yang seperti apa, Kang? Coba. Majalahai. Ada. Tuh, Majalaya itu ini nih. Jadi tuh kayak itu ya. Jadi posturnya itu domba Garut, jangkung, tinggi gitu ya. Jangkung tinggi. Oh, tinggi. Tinggi dan apa? Untuk jenis domba betina tuh ya kelas A lah gitu ya. Tuh, jadi ini nih, kelilingnya tuh ada tandukan. Oh, Majalaya. Dan ini juga sebenarnya udah proses kawin. Ini. Ini sudah proses kawin. Oh, Nah, kemudian juga untuk pakan yang kita berikan sebenarnya pakannya kita menggunakan hijauan. hijauan. Untuk pakannya kita nggak menggunakan odot, tapi menggunakan jenis rumput pakcong. Jadi pakcong itu Kenapa? ya hampir sebenarnya jenisnya hampir sama kayak odot, tapi dia tuh bisa tumbuh lebih tinggi, bisa sampai 3 meter. Oh, tinggi. Jadi dalam satu rumpun itu kalau pakcong itu dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak kapasitas hijauannya. Kalau misalkan odot kan cuma tinggi seginilah. Iya, iya. Odot mah ya. Kalau pakcong bisa 3 meter. Jadi kalau untuk bagi teman-teman yang mau berternak, kita sih menyaranin kalau mau tanam itu rumput pakcong. Pakcong ya. Cuman memang harus memiliki mesin pencacah rumput. Oh, diproses diolah lagi. Digiling kan. Kalau misalkan nggak digiling kan panjang-panjang. Oh iya, betul. Jadi digiling tuh. Akhirnya kan domba itu jauh lebih suka ya. Dan seperti ini. Meskipun ya ini kan nggak sini sudah melalui proses kawin. Ya mudah-mudahan dalam 4 bulan yang akan datang udah anakan lah. Oh, gitu. Nah, kemudian juga kita juga nggak cuma ada proses breeding, kita juga ada biasa mengikuti untuk kegiatan kontes. Kontes. Kontes domba Garut. Iya. Nah, Kang, berhubungan dengan kontes nih, Kang. Domba yang bagus untuk dikonteskan itu seperti apa, Kang? Ada nggak, Kang, di sini? Orang ningali Salah contohnya sampelnya. Ayo. Siap, betul, Kang. Ayo. Sebenarnya kalau misalkan resep senang pada domba Garut yang bagus-bagus. Kalau misalnya ingin ikut kontes itu, jangan terfokus kita itu pengen juara gitu. Oh, ulah kan yang juara, Kang. ulang yang serang yang juara, pokoknya mau di domba kudu juara. Enggak, jadi konsepnya jangan seperti itu. Pertama, kalau kita mau membeli domba, karena kan untuk jenis spek kontes tuh mahal ya. Domba teh. Bisa jadi ukuran kayak segini tuh, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Mang Doseng itu ngeluarin harga sampai 50 juta. Wah, 50 juta, Kak? Acan 1 tahun. Acan 1 tahun umurnya. Tapi memang dombanya juga bagus gitu. Nah, yang pertama itu kalau dari saya sendiri memang kita ada domba yang memang hasil ternakan sendiri, ada domba yang dari luar, peternak lain, ketika ngelihat dombanya, wah halus ya, bogohnya kurang dibeli gitu. Nah, tapi intinya kalau misalkan kita mau senang ke kontes itu, pertama pastikan domba teh kurang dibeli teh domba kasep gitu. Kasep, kanta disebut kasep oge. Kumaha tah kasep tapi kan. Nah, lamun sekali lima teh ya. Sing kumaha nu kasep teh? Tuh, jadi lamun misalna si tanu teh di dieu teh juuhnya beureum gitu kan. Terus si tanu teh juga ieu melek. Oh, iya. Nah, jadi lamun misalkan beli, ini dulu belinya tuh sewaktu segini nih. Oh, panjang tanduk teh belum sepanjang ini. Nah, kemudian warnanya ya yang umum lah putih gitu. Ini putih. Tapi ya domba mah sebenarnya nggak harus Ada orang tuh yang berpikir bahwa kudu kelas A gitu, calon kelas A. Ari kelas C ge ari halus mah domana. Jadi kayak kita punya si Sangkuriang tuh domba kelas C. Kelas C. Kecil lah. Bobotnya tuh di saya itu sempat di 44 kilo. 44 kilo. Plek 4 itu. Tapi ya mahal ya dijual. Seberapa, Kang, eta? Lumayan lah. Oh, luar biasa gitu. Nah, Kang, klasifikasi kelas gitu kan ya, kayak A, B, C. Eta kumaha sih, Kang? Ya, dari timbangan kelas mah. Kelas lamun misalkan di 65 ke bawah itu kelas C. 65 ke bawah. Kemudian dari 75 ke 66 itu kelas B. 75 ke 66. Kalau misalkan dari 76 lebih itu kelas A. Oh, dari bobot berarti kan? Ya, dari bobot. Oh, dari bobot.
Nah kayak ini ya, ini sebenarnya Tah. kalau untuk spek kontes ya apa kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Tapi yang penting, coba pegang. Nah, jadi tinggal dinya ulesna ya. Ules. Ules tuh bentuk muka gitu. Aya belenongan kita. Mancung kita belum. Eta rada ngebendul kita. Oh, ngebendul. Ini jadi jauh lebih apa ya? Ulesnya tuh lebih bagus. Aya misalkan datar gitu juga bikin sat gitu nya jika domba sayur. Ya kurang menarik lah. Sama juga nanti prediksi ke depannya itu si domba itu si tanduknya tuh di bawah gado. Wah, gado. Aya kan misalkan aya domba Tah. Ya, Kang, dina Abi akun Kang. ada akun YouTuber domba teh panjang Tah, bener. tapi di luhur gitu. Tah. 100 juta. 100 juta. 100 juta terpercaya untuk Kang domba gado. Kang. Oh, jadi di bawah gadonya. Nu Kita dihanap gado. Jadi ya kasih pajajaran itu yang akan menentukan nilai reng-reng. reng-reng. Nilai adeg-adegnya itu bakal dapat berapa nih gitu. Tah Kang, aya domba ieu Kang. Tos siap kontes teh Kang. Nu ieu. Kontes itu ada berapa kelas? Kelas dah. Jadi sekarang tuh ada kelas jajalon. Jajalon. Kelas jajalon tuh dia tuh belum poel, belum punglak. Punglak. Jadi giginya tuh masih gigi bayi. Ada kelas punglak 2. Punglak 2. Itu namanya itu adalah Raja Petet. Ay. Raja Gitu. Petet. Kemudian ada yang kelas 4 itu ada Raja Kasep. Raja Kasep. Itu Raja Kasep. Anu biasa di pestok teh Kang eta teh Kang. Ya? Anu biasa di pestok teh. Ya, ada Kelas-kelasna. ada Ratu Bibit, ada Raja Pedaging gitu. Kalau misalkan ini kontes, ini bisa masuk ke kelas jajalon. Jajalon. Gitu. Jadi lamun yang pengen kontesnya, kalau kita pengen kontes bawa domba, ulah yakin bahwa domba orang itu juara gitu. Tah. Jadi yang penting mah prediksi mah 10 besar asup gitu. Oh gitu. Oke teman-teman, sekian vlog hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi tuntunan karena kami masih belajar. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti channel kami selanjutnya ya.